Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini akan sedikit mempresentasikan tentang beberapa qiraah sama beserta prinsip bacaannya dan juga beberapa istilah dalam qiraat. Yang pertama, nama qiraah sab'ah beserta prinsip bacaannya yakni Imam Nafi. Imam Nafi memiliki dua murid. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan riwayat Qulun, dan yang kedua ada juga dinamakan dengan riwayat Warash. Yang pertama itu riwayat Qulun. Adapun kaidah bacaannya, yang pertama mad wajibnya itu dibaca tawasud. Kemudian yang kedua mad jaiznya itu dibaca dua wajah, ada tawasud dan ada juga qasr. Yang ketiga mim jamanya itu dibaca silah dan juga dibaca qasr. Dan yang keempat ada beberapa kalimat seperti wahwa, fahuwa, lahwa, fahiya dan juga wahya itu dibaca sukun menjadi lahwa, fahuwa, wahya, lahya sama wahya. Kemudian yang kedua itu warash. Adapun kaidah bacaan warash itu yang pertama mad wajib dan mad jaiznya dibaca panjang. Dan yang kedua mad badalnya itu dibaca tiga wajah, ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca sedang, ada juga yang dibaca pendek. Kemudian yang ketiganya itu apabila ada hamzah mati dikatakan dengan ibdal apabila kedudukannya sebagai fafiil, seperti contoh lafadz yu'minuna menjadi yu'minuna. Kemudian apabila ada huruf mati atau tanwin bertemu dengan hamzah hidup maka dibaca naql. Contohnya itu pada lafadz wabil akhirati menjadi wabil akhirati. Kemudian alif layyinah apabila sesudahnya berupa huruf hidup maka dibacanya dua wajah, yang pertama taklil dan yang kedua fathah. Apabila huruf layyinah huruf layyinah ini sesudah huruf roh maka dibaca taklil saja. Seperti pada lafadz al-huda itu dibaca dua wajah, taklil dan fathah, sedangkan pada lafadz akhara itu hanya satu wajah yakni taklil saja. Kemudian adapun alif yang kedudukannya berada sebelum huruf ro itu dibaca satu wajah yakni taklil saja, contohnya an-nam. Selanjutnya adapun huruf lam yang keberadaannya sesudah huruf sod, po juga bo itu dibaca taglib atau tebal, contohnya pada lafadz qolaqo, sholla dan juga qolamu. Kemudian setelah huruf lam itu ada juga yang dinamakan dengan ro itu dibaca tarkik apabila keberadaannya setelah ya mati, seperti contoh khairo. Kemudian setelah dibaca kasroh menjadi nakhiro, ada juga setelah huruf mati itu dibaca la'ibro. Kemudian yang terakhir mim jama itu dibaca dua wajah, yang pertama tul dan yang kedua silah. Memanjangkannya itu sebanyak 6 harokat, contohnya itu pada lafadz lahum aminu menjadi lahumu aminu. Selanjutnya yang kedua itu Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memiliki dua murid. Yang pertama itu dikatakan sebagai riwayat Al-Bazzi dan yang kedua itu dikatakan sebagai riwayat Kunbul. Adapun kaidah bacaan Ibnu Katsir itu yang pertama mim jamanya dibaca silah, yang kedua itu hadomir yang dibaca silah, yang ketiga itu mad wajib dibaca tawasud, dan yang keempat itu mad jaiznya dibaca qasr. Baik, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Nehatin Nihaya. Buatnya dipersilakan. Baik, selanjutnya yakni yang ketiga Imam Abu Amr Al-Basri. Nah, beliau ini mempunyai dua murid yakni Ad-Duri dan As-Susi. Adapun kaidah-kaidahnya kita contohkan dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan sampai selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada lafaz anzartahum menurut qiraat Imam Ad-Duri,
apabila dua hamzah bertemu dalam satu kalimat. Contohnya pada lafaz a'angzartahum yang berharokat fathah, hamzah yang kedua itu dibaca tasil dan hamzah yang pertama dibaca panjang dua harakat. Pada lafaz la yu'minun juga menurut qiraat Imam Ad-Duri, tidak dibaca ibdal atau menggantinya. Sedangkan dalam qiraat Imam As-Susi lafaz la yu'minun itu diibdal atau menggantinya. Seperti contohnya la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Dalam contoh absarihim juga menurut qiraat Abu Amr, apabila huruf ro berada di ujung kalimat setelahnya yang berharokat fathah jatuh setelah alif itu dibaca imalah. Wa ala absarihim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Pada lafaz An-Nas juga pada qiraat Imam Ad-Duri itu tidak dibaca imalan. Akan tetapi pada qiraat pada lafaz An-Nas pada qiraat Imam Ad-Duri itu dibaca imalah apabila lafaz An-Nasnya itu berharokat kasroh. Jika dalam qiraat Imam As-Susi itu dibaca tetap, tidak imalah. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pada lafaz yukhadi'una juga menurut qiraat Abu Amr itu dibaca tetap yukhadi'una bukan yakhda'una. Kita lanjutkan pada ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Pada lafaz qila lahum juga menurut Imam Abu Amr, jika lam bertemu dengan lam dalam dua kalimat itu dibacanya idgham menjadi wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kaidah yang selanjutnya yakni jika menurut Imam As-Susi mad jaiz itu dibacanya hanya dengan dua harakat, akan tetapi jika menurut Imam As-Susi itu dibacanya dengan dua harakat atau empat harakat. Selanjutnya yang keempat yakni Imam Ibnu Amir. Beliau mempunyai dua murid yakni Hisham dan Ibnu Zakwan. Adapun kaidah-kaidahnya yakni Ibnu Zakwan itu mempunyai imalah, akan tetapi pada lafaz-lafaz tertentu saja. Contohnya pada lafaz ja'a. Pada ja'a kita contohkan pada surat kita contohkan pada ayat berikut ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan kaidah yang kedua yakni menurut Imam Ibnu Amir mad jaiz dan mad wajib itu dibacanya
disampaikan oleh saudari kita, Mas. Baik, imam selanjutnya yaitu Imam Asim. Imam Asim mempunyai julukan yang bernama Abu Najib. Nah, beliau itu mempunyai perawi dua yang terkenal. Yang pertama yaitu Syu'bah dan yang kedua itu Hafiz. Imam Syu'bah ini mempunyai julukan yang bernama Abu Bakar. Kemudian Imam Hafiz ini mempunyai julukan yang bernama Abu Umar. Beliau ini ternyata adalah anak tiri daripada Imam Asim, sehingga beliau sering menghatamkan qiraahnya di depan ayahnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Imam Hamzah. Imam Hamzah mempunyai julukan yang bernama Abu Imarah. Imam Hamzah ini beliau adalah seorang yang thiqah, ahli pakar bahasa, kemudian ahli faraid, ahli ilmu faraid. Kemudian juga beliau dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, zuhud, wara, dan jujur. Beliau juga mempunyai perawi yang terkenal. Yang pertama Khalaf dan yang kedua itu Khalad. Khalaf mempunyai julukan yang bernama Abu Muhammad dan yang kedua Khalad mempunyai julukan yang bernama Abu Isa. Adapun bacaan daripada Imam Hamzah diantaranya yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw dan ya, itu tidak didengungkan. Kemudian alif lainah dibaca imalah. Kemudian selanjutnya lafaz alaihim dibaca alaihimu, ilaihim ilaihimu, ladaihim ladaihimu. Yang selanjutnya yaitu Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ini mempunyai dua perawi juga. Yang pertama Abu Harith dan yang kedua itu Ad-Duri. Abu Harith ini beliau Ad-Duri Ad-Duri ini beliau mempunyai beliau itu perawi daripada dua imam. Yang pertama itu Abu Amr dan yang kedua itu Al-Kisai. Adapun bacaan daripada Imam Al-Kisai yaitu apabila ada mad wajib dan mad jaiz dibaca tawassut sedang. Kemudian alif lainah dibaca imalah. Kemudian alif lainah dibaca imalah. Dari selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai tentang istilah-istilah qiraat. Yang pertama itu tahqiq. Tahqiq itu berarti menekankan, meneliti ataupun menguatkan, seperti pada lafaz yu'ayyidu, a'unabbi'ukum dan juga a'idza. Jadi tahqiq di sini ialah dia itu mengeluarkan huruf beserta makharijul hurufnya. Apabila hamzah berada pada tenggorokan bagian bawah, berarti saat kita mengeluarkan huruf hamzah tersebut kita harus sesuai pada makhrajnya, tempatnya. Kemudian yang kedua itu yakni tashil. Tashil itu berarti merupakan pengucapan untuk mengeluarkan antara huruf hamzah dan juga alif, sebagaimana dalam Quran surah Fussilat ayat 44 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa 'arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Pada lafaz a'jamiyyun wa 'arabiyyun di situ ada dua hamzah, ada hamzah ada juga alif. Akan tetapi saat kita mengucapkan kalimat tersebut seperti digabungkan. Kemudian yang ketiga ada ibdal. Ibdal ini berarti menggantikan, berasal dari kata badal, menggantikan, yang mana pengertiannya yakni
menggantikan huruf hamzah dengan alif ataupun dengan ya ataupun dengan waw. Contohnya pada lafaz yu'zinu menjadi yuzinu, bisa menjadi lafaz bisa gitu. Kemudian presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Jaratul Nihaya. Nah, selanjutnya yang keempat ada al-isqat. Al-isqat itu membuang salah satu dari dua hamzah dalam dua kalimat. Contohnya pada lafaz biliko i ashab menjadi biliko ashab. Yang keempat ada an-naql. An-naql itu ialah memindahkan harokat hamzah kepada huruf mati sebelumnya. Contohnya pada lafaz qad aflaha menjadi qad aflaha. Yang keenam ada al-idkhal. Al-idkhal itu memasukkan alif kepada dua hamzah dalam satu kalimat. Contohnya pada lafaz aashfaqtum menjadi aashfaqtum. Selanjutnya oleh saudari Asmina. Materi selanjutnya yaitu imalah. Imalah itu artinya membengkokkan. Contohnya dalam Quran surah Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, pada lafaz majriha itu dibengkokkan, bacanya seperti dibengkokkan ya. Yang kedua itu raum. Kemudian selanjutnya itu raum. Raum dan ikhtilas. Raum ini ada dua huruf yang sama-sama sukun. Yang sukun pertama itu sukun asli dari lafaznya udah sukun. Dan yang kedua itu sukun karena diwakafkan, seperti contohnya wal fajr atau enggak wal fajr, kan itu dalam penulisannya wal fajr ya, tetapi dibacanya wal fajr. Kemudian yaitu ikhtilas. Ikhtilas itu pengucapan yang dimana seperti huruf yang tersambung. Contohnya kayak dalam surah An-Nur ayat 51 ya kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yattaquhi ulaika humul faizun. Nah, itu kan lafaz a-nya, qaf ke ha-nya kayak nyambung ya. Kemudian yaitu taklil. Taklil adalah pengucapan huruf antara imalah dengan fathah. Baik, sekian presentasi yang bisa kita sampaikan. Belum. Baik, presentasi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita semua masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.